Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk klik tombol subscribe di bawah video ini. Oke, jadi kita langsung mulai kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi yang pertama adalah kerajaan Kutai. Ini dia kerajaan Kutai. Jadi kerajaan Kutai didirikan sekitar 400 Masehi oleh Kudungga. Jadi pendiri dari kerajaan Kutai adalah Kudungga. Selanjutnya ditemukan prasasti Yupa, ditulis sekitar abad ke-4 sampai 5 Masehi, berisi tentang Raja Mulawarman yang mempunyai anak Aswawarman. Ini dia. Selanjutnya pada masa Aswawarman diadakan upacara Aswameda. Ini dia Aswameda atau penentuan batas kerajaan. Selanjutnya agama kerajaan Kutai adalah Hindu aliran Siwa. Raja-raja pada masa kerajaan Kutai adalah Kudungga, merupakan pendiri, selanjutnya Mulawarman, selanjutnya Aswawarman. Jadi kerajaan Kutai dianggap sebagai kerajaan tertua pada masa Hindu-Buddha di Indonesia. Jadi letak kerajaan Kutai ada di Kalimantan. Selanjutnya kita beralih ke kerajaan Tarumanegara. Jadi kerajaan Tarumanegara diperkirakan ada sejak tahun 414, terbukti dengan Pahien singgah di Tarumanegara. Jadi Pahien ini orang Cina, merupakan musafir Cina yang menuliskan bahwa pada tahun 414 dia singgah di satu kerajaan di Nusantara yang bernama Tarumanegara. Selanjutnya raja yang terkenal pada masa kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Jadi raja yang terkenal adalah Purnawarman, membuat prasasti Tugu. Jadi Purnawarman ini membuat prasasti Tugu di daerah Cilincing, sekarang terletak di Jakarta, berisi cerita penggalian Sungai Gomati dan juga penggalian Sungai Chandrabaga. Selanjutnya tahun 666 sampai 669 utusan Tarumanegara terakhir datang ke Cina. Selanjutnya pada abad ke-7 Tarumanegara diperkirakan runtuh akibat ekspansi Sriwijaya. Selanjutnya adapun prasasti yang menjadi peninggalan dari kerajaan Tarumanegara adalah yang pertama ada prasasti Tugu. Prasasti Tugu ini menceritakan raja telah memerintahkan penggalian saluran air Gomati 12 km. Selanjutnya yang kedua ada prasasti Ciaruteun atau nama lainnya Ciampea. Di daerah Bogor bergambar dua telapak kaki raja
Purnawarman. Selanjutnya yang ketiga, Prasasti Cibung Bulang atau Prasasti Kebun Kopi, berisi mengenai telapak kaki gajah adalah telapak kaki penguasa Taruma. Selanjutnya yang keempat ada Prasasti Jambu atau Koleangkak, berisi tentang kehebatan Purnawarman. Selanjutnya ada prasasti lain. Prasasti lain itu antara lain Pasir Awi, Muara Cianten, dan Cidang Hiang atau Prasasti Lebak. Itu data mengenai Kerajaan Tarumanegara. Kita beralih ke kerajaan lainnya yang terkenal pada masa Hindu-Buddha. Jadi selanjutnya yang ketiga akan kita bahas adalah Kerajaan Sriwijaya. Ini dia Kerajaan Sriwijaya. Jadi Kerajaan Sriwijaya diperkirakan hadir di sekitar tahun 671. Buktinya dengan adanya tulisan Itsing. Itsing ini adalah seorang pendeta Buddha Cina singgah di Sriwijaya dan menuliskan mengenai Kerajaan Sriwijaya. Selanjutnya yang kedua adalah penyebab majunya Sriwijaya sebagai kerajaan maritim. Yang pertama ada letak strategis. Yang kedua, runtuhnya kerajaan Punan di daerah Kamboja. Selanjutnya, armada laut dari kerajaan Sriwijaya yang kuat. Selanjutnya, pada tahun 666 sampai 669, utusan Tarumanegara terakhir datang ke Cina. Selanjutnya tahun 682 di bawah kepemimpinan Dapunta Hyang Jayanasa, Kerajaan Minanga atau Melayu takluk di bawah Sriwijaya. Selanjutnya pada abad ke-7 Tarumanegara diperkirakan runtuh akibat ekspansi Sriwijaya. Selanjutnya Sriwijaya mencapai masa keemasan atau puncak kejayaan pada masa raja yang bernama Balaputra Dewa. Selanjutnya tahun 990 Raja Dharmawangsa dari Kerajaan Medang menyerang Sriwijaya. Selanjutnya pada tahun 1017 sampai 1024 Sriwijaya diserang Kerajaan Chola Mandala, mengakibatkan daerah Sriwijaya seperti Ligor, Kra, Kelantan, Pahang, Jambi, dan Sunda melepaskan diri. Selanjutnya tahun 1011 sampai 1023 datang pendeta dari Tibet namanya Atisa untuk belajar agama Buddha kepada guru besar Sriwijaya, Dharma Kitri. Seorang guru agama Buddha yang terkenal di Sriwijaya adalah Sakya Kitri yang menulis buku berjudul Hasta Danda Sastra. Ini dia. Selanjutnya yang terakhir mengenai data Kerajaan Sriwijaya. Penyebab kemunduran Sriwijaya adalah pengganti Balaputra Dewa lemah. Selanjutnya ekspedisi Pamalayu tahun 1275 dari Singosari. Selanjutnya daerah Sriwijaya melepaskan diri seperti Ligor, Tai, Semenanjung Malaka, dan yang terakhir adalah Sumpah Palapa Kerajaan Majapahit Gajah Mada. Ini data mengenai
Kerajaan Sriwijaya. Kita lanjut, kita hapus dulu. Kita ke prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Kita hapus dulu ini. Jadi prasasti peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Jadi yang pertama namanya adalah Prasasti Talang Tuo, berangka tahun 684. Berisi tentang pembuatan Taman Sri Ketra atas perintah Dapunta Hyang Sri Jayanasa untuk kemakmuran semua makhluk. Selanjutnya yang kedua, Prasasti Telaga Batu, berisi kutukan-kutukan yang seram terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan dan tidak taat kepada raja. Selanjutnya yang ketiga ada Prasasti Kota Kapur dan Karangberahi, berangka tahun 686. Isi kedua prasasti itu juga hampir sama, yaitu permintaan kepada dewa yang menjaga Sriwijaya dan untuk menghukum setiap orang yang bermaksud jahat terhadap Sriwijaya. Selanjutnya prasasti yang keempat, Prasasti Kedukan Bukit di Palembang, berangka tahun 683, berisi bahwa kerajaan Minanga takluk di bawah Sriwijaya pada masa Raja Dapunta Hyang. Selanjutnya yang kelima, Prasasti Nalanda, menyatakan Balaputra Dewa merupakan keturunan Raja Mataram kuno Samaratungga. Selanjutnya yang keenam ada Prasasti Ligor, menyatakan tentang Raja Sriwijaya, raja dari segala raja yang ada di dunia. Selanjutnya ada Candi Muara Takus, ini merupakan peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya. Kita beralih ke Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno diperkirakan hadir pada tahun 717. Sanjaya mendirikan Kerajaan Mataram, ibu kota kerajaan di Medang Poh Pitu. Tahun 746 sampai 784 Rakai Panangkaran berkuasa menggantikan Sanjaya dan berpindah agama dari agama Siwa ke agama Buddha. Ia mendirikan Candi Kalasan. Selanjutnya pada tahun 770 sampai 825 masa pembangunan Candi Borobudur diselesaikan pada masa Sailendra, didesain oleh Gunadarma. Pembangunan ini terdiri dari 10 tingkat yang melambangkan makna bahwa kesempurnaan hidup dapat dicapai 10 tingkatan. Selanjutnya pada tahun 847 sampai 855 Rakai Pikatan, Wangsa Sanjaya dan Permaisuri Pramodarwardhani berkuasa setelah berebut tahta dengan Balaputra Dewa, adik Pramodyawardhani. Balaputra Dewa melarikan diri ke Sriwijaya dan menjadi Raja Sriwijaya. Selanjutnya pada tahun 898 sampai 913 Dyah Balitung
berkuasa dan mendirikan Candi Prambanan untuk menandingi kemegahan Candi Borobudur. Selanjutnya pada tahun 928 Gunung Merapi meletus mengakibatkan punahnya Mataram kuno di Jawa Tengah. Pusat kerajaan Mataram kuno pindah ke Jawa Timur. Selanjutnya prasasti-prasasti yang menjadi peninggalan dari kerajaan Mataram kuno. Yang pertama prasasti Canggal, berangka tahun 743, menceritakan Mataram di bawah atau diperintah oleh Sanjaya. Selanjutnya prasasti Kelurak, berangka tahun 782, yang berisi mengenai Dharanindra dipuji sebagai Wiramardana atau penumpas musuh-musuh perwira. Selanjutnya ada prasasti Belitung, menceritakan Sanjaya sebagai raja pertama Mataram dengan ibu kota Medang Pohpitu atau daerah Purwodadi. Selain itu disebut silsilah Raja Mataram dinasti Sanjaya dari Raja Sanjaya sampai turunan ke-9 Dia Balitung. Selanjutnya prasasti Kalaasan, berangka tahun 776, memuji Rakai Panangkaran sebagai permata wangsa Selendra. Selanjutnya ada namanya prasasti Mantiasi, berangka tahun 907, atas nama Dia Balitung menyebutkan dengan jelas bahwa raja pertama kerajaan Medang Rahriang Tarumuhum Rimedang Ripohpitu adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Selanjutnya kerajaan Medang Kamulan atau Kahuripan Mataram Jawa Timur. Jadi setelah Mataram pindah dari Jawa Tengah ke Jawa Timur akibat letusan dari Gunung Merapi, kemudian berganti nama menjadi Kerajaan Medang Kamulan. Nih, Kerajaan Medang Kamulan ini merupakan lanjutan dari Mataram kuno. Gunung Merapi meletus memusnahkan Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah. Pada tahun 929, abdi Kerajaan Mataram yang bernama Empu Sindok memindahkan Kerajaan Mataram kuno dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, tepatnya ke Kediri, dan mendirikan Kerajaan Medang. Keturunan Pusindok disebut Wangsa Isyana. Pada tahun 991 sampai 1016, Dharma Wangsa memerintahkan atau berkuasa pada tahun ini di Kerajaan Medang. Selanjutnya pada tahun 1016 Dharma Wangsa bertikai dengan Sriwijaya dan akhirnya Medang mengalami pralaya atau pemusnahan oleh Raja Wurawari yang diperalat Sriwijaya. Ketika terjadi pralaya, Dharma Wangsa sedang mengadakan pesta pernikahan putrinya dengan Airlangga. Dharma Wangsa tewas, namun Airlangga dan permaisurinya berhasil meloloskan diri ke hutan Wonogiri. Pada tahun 1019, Airlangga berkuasa menggantikan Dharma Wangsa. Ia adalah keturunan Udayana dari Bali. Pada tahun 1041, Airlangga ingin menjadi pertapa dan membagi Kediri menjadi dua, yaitu Jenggala yang berpusat di Sidoarjo dan Kediri dengan bantuan Pubarada agar diperintah Jayengrana dan Jayanegara. Selanjutnya peninggalan dari Kerajaan Medang ini
antara lain prasasti Puncangan atau Calcutta Stone mengisahkan tentang pralaya di Kerajaan Medan. Selanjutnya ada prasasti lainnya, prasasti Cunggrang, prasasti Dinoyo, dan prasasti Ajuk Ladang. Selanjutnya ada Candi Belahan, merupakan makam Airlangga. Selanjutnya ada Arca Dewa Wisnu yang menaiki Garuda sebagai simbol Raja Airlangga. Selanjutnya kita beralih ke Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan jenggala kurang populer dalam kancah politik, maka Kediri menjadi populer dalam sejarah. Namun kedua wilayah tersebut mengalami perang saudara. Tahun 1052 perang saudara Jenggala dan Panjalu berakhir. Empu Seda dan Empu Panulu mengubah Kakawi Baratayuda yang menceritakan perang antara Kediri dan Jenggala. Selain itu, Jayabaya adalah ahli ramal. Pada tahun 1185 sampai 1222, Raja Kediri terakhir adalah Kertajaya, namun pemerintahannya tidak tentram. Ia mengurangi hak golongan Brahmana sehingga golongan Brahmana bekerja sama dengan Ken Arok meruntuhkan Kediri. Kitab karya sastra pada zaman Kediri antara lain Hariwangsa dan Gatot Kaca Sraya. Karya Empu Panulu selanjutnya ada namanya Smarandana. Karya Empu Darmaja selanjutnya ada Calon Arang, cerita tentang seorang penyihir yang membuat kekacauan di Kediri. Oke, jadi itulah tadi video mengenai pembahasan mengenai zaman kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara atau Indonesia di video pertama ini. Jadi di video berikutnya kita akan membahas mengenai kerajaan Singosari, Majapahit. Oke, demikianlah tadi mengenai video pembahasan materi zaman kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Semoga video ini bermanfaat atau memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.